Rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah makin berada di ujung tanduk. Proses sidang pun terus berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keduanya nampak semakin bulat untuk memutuskan berpisah setelah hampir 17 tahun usia pernikahan mereka. Tak hanya kasus perceraian mereka yang menjadi sorotan, tapi kabar adanya pihak ketiga di antara keduanya juga tak luput dari perhatian publik. Dan belakangan ini, masalah adanya orang ketiga sebagai pemicu retaknya pernikahan Ari Wibowo dan Inge kembali menyeruak ke permukaan. Ya, usai Inge yang mengaku akan hidup di kos-kosan setelah bercerai dengan Ari Wibowo, kabar perselingkuhan dua ibu anak ini dengan Rafael Tan, dan kali ini pihak Inge Anugrah pun kembali membantah terkait kabar dan rumor perselingkuhannya dengan Rafael Tan. Lalu seperti apa tanggapan dari Ari Wibowo mendengar kabar dan rumor jika Inge dan Rafael Tan dikabarkan berselingkuh? Dan di tengah prahara perceraiannya dengan Ari Wibowo, Inge Anugrah pun mengalami banjir rezeki. Lalu seperti apa penerawangan ahli kartu tarot yang melihat justru Inge Anugrah banjir rezeki saat sedang menghadapi proses perceraian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kabar hubungan perselingkuhan Inge dan Rafael, proses sidang perceraian antara perempuan berusia 43 tahun ini dengan sang aktor terus berjalan. Awalnya, rencana sidang lanjutan perceraian dijadwalkan pada tanggal 5 Juni 2023 lalu, namun resmi ditunda dengan alasan Ari Wibowo dan Inge sama-sama tak menghadiri sidang cerai yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Hingga akhirnya sidang lanjutan pun dilakukan pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023. Dan kali ini pihak Inge pun kembali membantah jika dirinya memiliki hubungan khusus dengan Rafael Tan, serta menganggap Rafael Tan hanya teman belaka. Hari ini agendanya pembacaan dakwaan terus perubahan gugatan ya. Pembacaan gugatan terus perubahan gugatan. Insya Allah minggu depan kami akan mempersiapkan jawabannya. Kalau saya baca tadi memang ada dakwaan yang menyebutkan ada pihak ketiga di situ. Tapi itu nanti harus kita buktikan di persidangan. Orang ketiga? Dari pihak Mbak Inge sendiri kemarin sudah mengatakan kepada kami bahwa pihak ketiga itu tidak benar. Kan maka itu nanti saya sebagai kuasa hukumnya akan saya minta dibuktikan di pengadilan, gitu. Karena kalau udah pihak ketiga itu kan asumsinya bukan selingkuh ya. Pihak ketiga itu bukan berarti selingkuh. Kalau udah nyudutkan mau bilang selingkuh, itu berarti kan udah pidana. Karena baru pihak ketiga, saya minta untuk dibuktikan nanti tuduhannya itu. Kalau untuk orang ketiga memang kan itu sudah masuk ke dalam pokok perkara, materi pokok perkara. Jadi dan ini kan juga sidangnya kan tertutup. Nah, jadi kita mohon maaf itu kita lihat aja nanti di pembuktiannya. Pada intinya adalah penyebab dari perceraian ini karena adanya pihak ketiga. Nah, jadi apakah itu siapa, terus kejadiannya seperti apa, di mana tempatnya, kapan, itu nanti kita lihat di pembuktian. Gitu ya. Jalannya sidang ternyata tetap tak menyurutkan kabar perselingkuhan antara Inge dengan Rafael.
Padahal Inge sedang fokus pada proses perceraiannya dengan Ari Wibowo. Lantas benarkah hal itu membuat Inge menjadi geram dengan beredarnya kabar tersebut? Padahal sebelumnya Inge sudah menjawab kabar jika rumor dirinya berselingkuh dengan Rafael itu tidaklah benar karena mereka hanya teman biasa serta untuk kepentingan buat konten semata. Itu biar pengadilannya membuktikan ya. Itu aja. Tapi rumah sama Kak Rafael dekat Kak? Iya. Emang sering berbicara atau buat teman baru gitu atau sama sekali? Udah. Tapi kaget nggak sih maksudnya gimana ketika mendengar kabar ini Kak? Seperti apa sih Kak? Apa hanya adalah teman baik? Makin membuat Inge gemas. Pihak Ari Wibowo sebelumnya juga menyebutkan jika Inge memang berselingkuh. Pihak Ari Wibowo menyatakan bahwa Inge diduga dekat dengan seseorang sejak tahun 2022 lalu. Bahkan pihak Ari Wibowo pun tidak ragu untuk membongkar beberapa bukti terkait hal itu. Namun Inge menanggapinya dengan santai. Malah ia menantang jawaban sebenarnya akan dibuktikannya di persidangan nanti. Lalu bagaimana tanggapan pihak Ari Wibowo mendengar rumor jika Inge berselingkuh dengan Rafael Tan yang sudah dibantah oleh Rafael dan Inge tersebut? Di perubahan gugatan yang akan kami daftarkan, yang akan kami serahkan kepada majelis, kami sedikit memberikan detail tentang adanya pihak ketiga, yang mana pihak ketiga itu adalah penyebab dari perceraian ini. Memberikan dalil, kami mendalilkan itu tentunya kami sudah menyiapkan, sudah mengantongi bukti-bukti yang cukup ya. Suatu perubahan gugatan itu kan harus dibuktikan. Misalnya kalau mengatakan bahwa ada pihak ketiga, maka pembuktiannya adalah soal pihak ketiga. Misalnya telah dipergoki, berzina misalnya, atau bersama seseorang laki-laki di suatu kamar. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, maka gugatan itu ditolak. Selanjutnya akan dibahas, meski proses sidang terus berjalan dan kabar tak sedap tentang perselingkuhannya dengan Rafael, Inge malah banjir rezeki. Lalu seperti apa penerawangan melalui kartu tarot terkait banjirnya rezeki Inge di tengah prahara perceraiannya dengan Ari Wibowo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Silet Award 2023, satu dekade hanya di RCTI. Terus menghibur masyarakat Indonesia. Oke. Meski bak jatuh tertimpa tangga, di mana digugat cerai hingga dituding adanya orang ketiga, Inge Anugrah justru banjir rezeki. Baru-baru ini ia mendapat tawaran pekerjaan yang mumpuni, yaitu menjadi direktur marketing di perusahaan Dr. Richard Lee. Mendapat pekerjaan dengan posisi yang bagus di saat Inge harus berhadapan dengan kasus perceraiannya dengan Ari Wibowo dan tudingan melakukan perselingkuhan. Lantas, seperti apa reaksi Inge ketika mendapat tawaran dari Dr. Richard Lee terkait pekerjaan barunya itu? Jadi, Inge Anugrah ini adalah simbol dari wanita yang rela berkorban. Saya pikir semua wanita pasti akan rela berkorban untuk anaknya. Tapi hari ini Inge Anugrah akan mengisi dirinya untuk sesuatu yang baru, ya, sehingga akan membuat keluarganya akan lebih bangga untuk dia. Tepuk tangannya dong teman-teman. Oh nggak bisa ya, para pejuang konten lagi megang kamera, sorry ya. Dan di kesempatan ini juga saya langsung ingin menanyakan Inge Anugrah. Kebetulan saya punya posisi, saya ingin menawarkan Inge Anugrah posisi sebagai direktur marketing di salah satu perusahaan saya. Saya menawarkan posisi sebagai direktur marketing PT Athena Group Industri untuk Inge, karena saya melihat
capable sekali ya, S1-nya tuh di Kanada, luar biasa kan, S2-nya juga di Australia. Apakah Inge Anugrah bersedia menjadi direktur marketing saya? Bersedia. Yang pastinya aku terharu banget bisa mendapatkan penghargaan ini. Sebenarnya aku yang memang melakukan semua tugas aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tanpa pamrih. Memang aku melakukannya aja dengan senang hati gitu loh. Dan aku memutuskan, sebenarnya kami memutuskan untuk aku diam di rumah untuk fokus sama keluarga, karena memang itu kemauan aku juga, karena aku percaya kalau misalnya anak-anak yang masih balita itu 5 tahun pertama early childhood mereka sebaiknya memang parentsnya sendiri langsung yang pegang, dan karena itu aku mau ada buat anak-anak gitu loh. Ternyata dikasih pekerjaan kayak gini sama dokter ya, aku seneng banget juga, dan aku pasti usaha yang terbaik yang aku bisa, Dok. Pasti bisa, aku pasti mampu, aku yakin aku mampu. Jadi ya didukung sama teman-teman yang baik juga, dan aku bersyukur doa-doa aku didengar. Ya itu, aku selalu berdoa supaya aku dikelilingi sama orang-orang yang positif, orang-orang baik yang bisa menjadi mentor aku, dan ada di sini beberapa orangnya. Jadi aku terharu, aku seneng, puji Tuhan banget bisa dapat pekerjaan kayak gini. Terima kasih banget, dokter. Tak hanya Inge yang merasa senang mendapat kepercayaan dari Dr. Richard Lee terkait posisi menjanjikan di perusahaan kosmetiknya. Namun, Ibunda Inge juga merasakan hal yang sama. Bahkan ditegaskan oleh sang ibunda, sebenarnya Inge adalah tipe wanita pekerja keras. Namun, karena kemauannya sendiri untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya, maka Inge memilih fokus sebagai ibu rumah tangga, sekalipun ia mengemban pendidikan tinggi. Namun demi keluarga, ia rela menepis egonya untuk bekerja. Suatu kebanggaan lah, saya tuh Inge tuh benar-benar orang yang strong, kuat gitu ya. Emang dulu orangnya tuh Inge tuh maunya kerja, dari dulu dia maunya kerja. Emang dia nggak betah diem juga, cuma karena berhubung dia punya anak ya, nggak bisa ngandelin orang lain juga, kan dia mau berdiri sendiri ya. Ya gitu dah, saya bilang ya, yang terbaik aja buat Inge ya. Namanya saya kan punya anak, gimana kalau sampai anak saya ini kan, ya saya bilang ya terima aja ya. Ya mau bilang apa ya, dia S2 juga kalau mau udah nasibnya gitu ya, yang penting dia bisa kembali lagi. Bisa kembali mandiri dan membuktikan kalau mampu bekerja demi dirinya dan anak-anaknya, membuat Inge kini menjadi lega. Ia seperti kembali dengan semangatnya baru dengan kehidupan yang baru. Lalu seperti apa penerawangan dari ahli kartu tarot mengenai Inge banjir rezeki justru di tengah proses cerai dari Ari Wibowo? Kalau dilihat dari tarot sini, ini ada satu titik ya. Yang tadinya dia menikah ini penuh dengan cekaman, ikatan, tapi begitu dia lepas dari ikatan ini, dia akan terbang tinggi. Dia akan memberikan ataupun menunjukkan jati diri dia sesungguhnya. Kalau dilihat di tarot di sini, sampai dia lelah untuk menarik rezeki. Ya, jadi memang Inge ini luar biasa aura rezekinya. Ini yang meningkatkan keadaan dia nantinya. Akan menjadi kaya dan tidak memiliki satu ikatan nanti. Kalau dilihat di tarot, apapun yang job dia terima, dia akan ambil. Ya, mau di dunia entertain ataupun ibaratnya di luar dari entertain, tetap dia ambil dan semampu dia akan melakukannya. Bagaimanapun karena untuk membahagiakan diri dia berjuang keras untuk membahagiakan dirinya. Tak mau ambil pusing dengan kabar perselingkuhannya dengan Rafael Tan dan perceraiannya dari Ari Wibowo, Inge pun kini mulai move on. Lalu seperti apa sikap move on dan ketegaran Inge di tengah hadapi kasus perceraiannya dengan Ari Wibowo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Indra semakin menunjukkan kekuatan dan kesabarannya dalam menghadapi semua masalah yang menghampiri hidupnya. Khususnya masalah perceraiannya dengan Ari Wibowo yang sebelumnya terasa berat baginya, terlebih mengingat ada anak-anaknya yang akan menjadi dampak dari perpisahannya dengan Ari. Namun dengan hobi olahraganya, ia membuat hidupnya lebih bermakna. Dan dengan olahraga itu juga, Inge yang kini menjadi instruktur yoga ini berusaha move on. Bagi Inge, dalam keadaan apapun harus tetap dapat bersikap bahagia dan menikmati hidup. Oke, take it away Inge. Let's go, let's do squat and then buka selebar kamu punya hips. Ya sudah bangkit ini, sudah dari kapan tahu udah bangkit, udah bangkit kok dari 2-3 minggu lalu. Biasa aja sih, dijalanin aja, life must go on. Ya menikmati hidup iya, menjalani aja seperti hari-hari gitu. Dibawa happy aja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.